Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Octavia pada mata kuliah Matematika Terapan 3. Nah, kali ini kita masuk pada pertemuan keempat, yaitu barisan dan deret. Nah, apa itu barisan? Bagaimana rumus suku KN-nya dan sebagainya itu akan kita bahas di sini, termasuk barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelumnya harus tahu dulu apa sih beda barisan dan deret itu sendiri. Barisan itu adalah kumpulan objek, tidak harus semuanya berbeda, yang disusun dalam urutan tertentu. Ingat ya, kata kuncinya ada urutannya di sini. Nah, contohnya angka 1 dan 10. Itu dibuat ada barisan angka 1 dan 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kedua, barisan yang kedua, barisan merah. Yang keduanya merah dan kuning. Merah, kuning, dan hijau, dan berikutnya berarti ada 4 ya, merah, kuning, hijau, dan biru misalnya. Ini ada 1, ini ada 2 warna, ini ada 3 warna, dan berikutnya berwarna, dan seterusnya. Atau contoh yang ketiga, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ini dia ada polanya ya, pola tertentu. Jika suatu urutan mengikuti beberapa aturan jelas, maka 3 titik digunakan untuk menunjukkan dan seterusnya. Jadi ini kalau di sini di contoh ini jelas ya. Ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 suku. Ini ada 1, 2, dan 3 suku. Ini ada 10 suku. Nah, kalau misalkan dia itu tak terhingga sukunya, jadi cukup diakhiri dengan tanda titik 3 ini ya. Contohnya apa? 1, 2, 3 seterusnya sampai 10, atau misalkan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Contoh sejauh ini semuanya merupakan urutan terbatas. Urutan terbatas dapat menggunakan titik di akhir. Nah, ini yang saya maksud tadi. Artinya terus berlanjut tanpa batas dengan cara yang sama. Nah, contohnya ini ya. Barisan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ini bedanya 2 ya. 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Barisan 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Barisan 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, tanda titik 3 ini menunjukkan bahwa tidak ada akhir dari barisan yang ini. Artinya dia barisannya tak terhingga. Anggota barisan ini dapat dinyatakan dengan A1, A2, A3, seterusnya sampai AN, dan masih ada berlanjut ke yang lain. Nah, A1 ini adalah suku pertama dari barisannya, A2 ini suku kedua, dan AN adalah suku KN. Nah, coba kita masuk ke contoh. Pertama, tentukan bentuk umum dari barisan 1, 2, 3, sampai 10. Nah, 1, 2, 3, sampai 10 ini mempunyai bentuk umum AN sama dengan N, di mana N ini sama dengan 1 sampai 10, ya kan? A1-nya 1, A2-nya 2, A3-nya 3, A4-nya 4, sampai seterusnya. Nah, ini salah satu bentuknya. Atau bisa ditulis ke dalam bentuk fungsi N ini sama dengan N, dengan N-nya dari 1 sampai 10. Jadi penulisannya boleh seperti ini, atau penulisannya bisa dalam bentuk fungsi. Nah, contoh yang kedua, tentukan bentuk umum dari barisan 1, 2, 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Dan definisikan rumus suku KN plus 1-nya. Nah, perhatikan ini 1. 1 ini dapat kita tulis sebagai 1 kuadrat. 4 ini dapat ditulis sebagai 2 kuadrat, 9 dapat ditulis sebagai 3 kuadrat, 16 dapat ditulis sebagai 4 kuadrat, 25 ini dapat ditulis sebagai 5 kuadrat. Artinya ini adalah barisan dari hasil kuadrat bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga AN di sini dapat kita tulis sebagai N kuadrat. Atau AN dalam bentuk fungsi sama dengan N kuadrat, dengan N-nya dari 1 sampai seterusnya. Nah, karena AN sama dengan N kuadrat, maka untuk AN plus 1-nya sama dengan, ingat ini N ditulis dalam N,
Berarti kalau saya ubah menjadi N plus 1, maka di sini juga akan berubah kan menjadi N plus 1. Sehingga N plus 1 sama dengan N tambah 1 dikuadratkan. Nah, ketika N plus 1 dikuadratkan ini saya uraikan, ini akan menjadi N kuadrat tambah 2N tambah 1. Nah, atau karena N kuadrat ini sama dengan AN, jadi ada hubungannya antara AN plus 1 dan AN. Sehingga AN plus 1 sama dengan AN ditambah 2N tambah 1. Dengan A1-nya sama dengan 1. Nah, ini ya, suku pertamanya sama dengan 1. Nah, inilah hubungan rumus suku ke N plus 1-nya yang memiliki hubungan dengan AN. Nah, kalau sudah mendapatkan ini, bisa nggak dicek apakah pola barisan ini berlaku, apakah pola barisan ini benar. Nah, coba kita cek aja ya, karena A1-nya sama dengan 1, berarti kita akan mencari A2-nya lagi kan. Untuk A2 berarti N-nya sama dengan 1, A2 sama dengan A1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1. A1-nya adalah 1, 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Ini benar ya. Coba yang ketiga itu N-nya sama dengan 2. A3 sama dengan A2, A2-nya adalah 4, 4 ditambah 2 dikali 2, berarti 4, 4 ditambah 4 sama dengan 1, 1 ditambah 1, 9, dicocok ya, sampai A3. Nah, coba buktikan untuk N-nya sampai 5 atau 6. Itu tadi tentang barisan. Nah, kalau deret itu adalah jumlah dari barisan bilangan. Jika deret terdiri dari suku bilangan berhingga, maka disebut deret berhingga. Jika tidak, berarti disebut dengan deret terhingga. Jadi beda ya, kalau untuk barisan ini tandanya koma-koma dihubungkan dengan tanda koma. Kalau untuk deret ini dihubungkan dengan tanda tambah di sini. Nah, ini disebut deret hingga karena ini terbatas dari 1 sampai 10 saja. Nah, sementara ini disebut deret tak hingga karena ini ada titik tiganya. Nah, untuk deret sendiri dinyatakan dalam notasi sigma ya. Ini notasinya. Contohnya deret 1 tambah 2 tambah 3 sampai 10 ini bisa kita tulis sigma dari N, N-nya dari 1 sampai 10. Gitu. Nah, jika sudah paham dengan barisan dan deret, selanjutnya kita akan masuk tentang barisan dan deret aritmatika. Ini sama halnya dengan yang telah dipelajari sewaktu sekolahan dulu. Kalau barisan aritmatika ini adalah barisan bilangan yang suku berikutnya merupakan penambahan suku sebelumnya dengan bilangan tertentu. Dengan kata lain, dia mempunyai beda yang sama untuk setiap sukunya. Contohnya min 1, 3, 7, 11, 19. Dari min 1 ke 3 itu ada bedanya plus 4, 3 ke 7 plus 4, 7 ke 11 plus 4, 11 ke 15 plus 4, begitu seterusnya. Sehingga AN plus 1 ini dapat ditulis sebagai AN, suku ke berikutnya itu adalah suku sebelumnya ditambahkan dengan beda. Atau biasanya kalau penulisan dalam sekolahan itu sering seperti ini ya. AN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Dengan A ini adalah suku pertama, N dikurang N ini adalah banyak sukunya, dan B ini adalah bedanya. Biasanya kalau di SMA sering pakai yang ini ya, kedua. Contohnya, suku ke-7 dari barisan aritmatika adalah 11 dan suku ke-16 adalah 29. Tentukan beda suku pertama dan rumus suku KN dari barisan tersebut. Nah, ingat kita punya rumus AN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, suku ke-7 berarti A7. A ditambah 6B. Suku ke-11, ke-16 ya, maaf saya salah tulis. Suku ke-16 berarti A16 sama dengan A ditambah 15B. Selanjutnya kita lakukan proses eliminasi yang menghasilkan A-nya sama dengan min 1 dan B-nya sama dengan 2. Ingat ini kita eliminasi berarti A tambah 6B sama dengan 11, A tambah 15B sama dengan 29. Ini kita kurangkan berarti A-nya hilang kan. Nah, itulah. Coba dicoret-coret nanti ya, dicari-cari. Sehingga kita punya AN itu A-nya min 1 ditambah
N dikurang 1 kali bedanya 2. Sehingga AN dapat kita tulis sebagai N dikali 2, 2N, min 1 dikurang 2 berarti 2N kurang 3. Selanjutnya, setelah kita mencari rumus suku Kn, maka kita akan mencari jumlah suku pertama dari deret aritmatika. Jadi kalau ada mencari rumus suku Kn, pasti nanti juga ada disuruh mencari berapa jumlah suku pertama dari deret tersebut. Nah, kita punya formulanya ini, Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1B. Dengan A ini adalah suku pertama, B ini adalah beda, dan N adalah banyaknya sukunya. Nah, ini rumus umumnya. Ini kalau diketahui A dan B-nya. Tapi kalau diketahui suku pertama dan suku terakhirnya, maka kita bisa mencari Sn-nya adalah N per 2 dari A ditambah dengan AN. Ya. Nah, jika yang ditanya itu adalah suku tengah, maka suku tengah itu adalah setengah dari A ditambah AN. Contohnya, tentukan jumlah deret aritmatika jika diketahui suku pertamanya 3 dan suku terakhirnya min 15 dengan 12 banyak suku. Nah, ini A-nya 3, AN-nya min 15 dengan N-nya sama dengan 12. Bisa kita pakai rumus yang kedua ini berarti. Sn sama dengan N per 2 kali A tambah AN. Banyak sukunya 12, S12 sama dengan 12 per 2, A-nya 3, 3 ditambah min 15, sehingga hasilnya adalah min 72. Nah, gimana kalau soalnya seperti ini? Hitunglah deret dari R sama dengan 1 sampai 9 dari 1 dikurang F per 4. Nah, untuk mencari tahu apakah dia deret aritmatika atau bukan, kita jabarkan terlebih dahulu. Dari ini, kita substitusi R-nya 1, berarti 1 dikurang 1/4, ditambah 1 kurang 2/4, tambah 1 kurang 3/4, itu seterusnya sampai tambah 1 kurang 9/4. Nah, ini hasilnya 3/4, hasilnya setengah, ini hasilnya min 5/4. Nah, ketika kita cek, kita kurangkan setengah dengan 3/4, maka diperolehlah bedanya itu adalah min 1/4. Ya, cara mencari beda itu adalah kurangi suku ini, suku kedua dengan suku pertama. Nah, ini setengah dikurang 3/4 sama dengan min 1/4 dengan A-nya adalah 3/4. Karena bedanya tetap, coba kita cek ya, suku ketiga kurang suku kedua, 1/4 dikurang setengah, ini hasilnya juga min setengah. Bedanya sama di setiap suku, sehingga ini adalah dapat dipastikan deret aritmatika. Nah, ada A dan ada B, bisa kita cari ya. N-nya ada 9. Buat kita cari S9 berarti. S9 sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1B. Substitusi. N-nya 9, A-nya 3/4, dan B-nya adalah min 1/4. Sehingga hasilnya adalah min 9/4. Nah, jadi untuk jumlah deret itu nggak selalu positif hasilnya ya. Ada kalanya dia negatif. Contohnya ini. Kenapa ini negatif? Karena lama-kelamaan angkanya itu semakin kecil. 3/4, setengah, 1/4. Nah, setelah itu diperoleh 0 nanti. Nah, sampai min 5/4. Nah, karena menurun angkanya, maka jumlahnya negatif. Gitu ya. Nah, jadi sekian dulu penjelasan saya tentang barisan dan deret ini. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.